Puji nama Tuhan. Saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat kita beribadah kepada Tuhan, dan kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Kiranya apa yang kita lakukan menyenangkan hati Tuhan, dan sebaliknya Tuhan menyatakan segala kebaikannya bagi kita. Puji nama Tuhan, dan saya juga ingin menyapa kita yang ada di luar sana. Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari jangan sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, dan jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Karena Yohanes 3 ayat 36 itu berkata demikian. Juga Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Dan Kisah Rasul 4 ayat 12 di sana dikatakan dengan jelas bahwa dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan juga Alkitab mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Dan yang tak kalah pentingnya, dengan hati percaya, engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku, engkau diselamatkan. Puji nama Tuhan. Ini Rasul Paulus yang mengatakan dalam Roma 10 ayat 9 dan 10. Puji nama Tuhan. Semoga Tuhan membimbing kita untuk melakukan yang terbaik dalam hidup ini, sehingga kita mendapatkan hal-hal yang indah yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Allah. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami. Datanglah untuk mengingatkan kami baik firman-Mu yang merupakan nasihat, teguran, dan juga janji-janji yang Kau akan nyatakan dalam hidup kami, prinsip-prinsip yang akan Kau nyatakan dalam hidup kami, dan kami dapat terapkan dalam hidup kami sehari-hari. Bukan hanya sekedar informasi yang kami dapat, tetapi kami dapat terapkan dalam kehidupan sehari-hari kami. Seluruh kehidupan kami, Tuhan, dari pagi sampai malam, di mana Tuhan kami libatkan, dan Engkaulah yang menguasai hati dan pikiran kami. Engkau yang menjadi Raja dalam hati dan pikiran kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, dan berfirmanlah, kami siap mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Kita akan membaca Kolose pasal yang ketiga ayat 1 dan 4. Saya akan bacakan bagi kita secara perlahan-lahan. Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4, demikian bunyi firman Allah. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup, kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaannya. Puji nama Tuhan. Tema kita adalah prinsip-prinsip dari hidup orang percaya. Prinsip itu dasar atau keyakinan atau pendirian. Kita bisa melihat orang-orang yang punya prinsip, high principle, ya, di mana memiliki prinsip-prinsip atau dasar-dasar yang luar biasa. Nah, orang-orang yang punya prinsip tidak mudah digoyahkan. Orang-orang yang punya prinsip tidak akan kemana arah angin, dia ikut ke situ. Dia akan punya pendiriannya sendiri, dia punya dasarnya sendiri untuk berpijak, dia punya keyakinan tersendiri
untuk meyakini apa yang diyakininya, dan itu yang akan diperbuatnya. Karena kalau orang tidak punya prinsip, itu bagaikan air di daun talas yang mungkin terus jatuh. Ya. Lalu kemudian firman Allah katakan orang-orang punya prinsip atau prinsip-prinsip dari hidup orang percaya. Yang pertama dikatakan mencari perkara-perkara yang di atas. Mengapa kita perlu mencari perkara-perkara yang di atas? Memangnya kita bisa pergi ke atas. Maksud daripada firman Allah, karena ia telah dibangkitkan. Jadi kita juga akan dibangkitkan bersama dengan Kristus, dan kita juga sudah dibangkitkan. Dan juga kita mengatakan Efesus 6, 2 ayat yang ke-6, di dalam Kristus dia telah membangkitkan kita. Kita juga membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Jadi orang-orang yang mencari perkara yang di atas itu bukanlah orang-orang yang hanya seorang pemimpin. Orang-orang yang mencari perkara-perkara di atas adalah orang-orang yang mementingkan hidup yang jauh lebih mulia, yang jauh lebih penting, yang jauh lebih berharga dari kehidupan yang ada dalam dunia ini. Itu sebabnya dalam Matius 6 ayat yang ke-33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita mencari kerajaan Allah kalau Paulus katakan dalam Roma 14 ayat yang ke-17, kerajaan Allah bukan, the kingdom of God is not eating and drinking, but of righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Jadi kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum. Itu hal-hal yang di atas. Yang perlu kita cari. Kalau hal-hal yang di bawah, ini perlu memiliki new paradigm, pola pikir yang baru di dalam Tuhan. Tidak mudah untuk kita sungguh-sungguh melakukan apa yang dikatakan firman Allah, mencari perkara-perkara yang di atas. Satu contoh, mungkin kita bisa tidur lebih lama. Sudah cukup tidur 8 jam. Jangankan kalau 1/10-nya itu berapa? Jadi untuk 8 jam kita tidur, adakah 1/10 dari jam itu kita berikan kepada Tuhan? Janganlah banyak-banyak. Itu sangat sulit. Tapi Alkitab mengatakan dengan jelas, cari perkara-perkara di atas. Karena Kristus telah membangkitkan kita, dan kita juga akan bangkit bersama-sama dengan Dia. Dan ketika kerajaan Allah yang kita utamakan dalam hidup ini, maka Dia akan memberikan, saya sudah katakan, righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Jadi Tuhan akan memberikan kebenarannya, Tuhan akan memberikan sukacitanya. Coba salah seorang membacakan Yohanes 15 ayat yang ke-12. Supaya engkaulah sukacitamu, supaya penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Ayat 11. Yohanes 15, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku yang ada di dalam kamu dan sukacitamu. Iya, sukacita itu bukan sukacita kita, tapi sukacita Yesus. Jadi kalau diberikan sukacita yang dari Yesus itu sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi sukacita dalam Roh Kudus lengkaplah, sehingga ketika ada pun masalah-masalah yang kita hadapi, kesusahan-kesusahan yang kita hadapi dalam dunia ini, tidak membuat kita kehilangan semangat, tidak membuat kita kehilangan gairah untuk terus
berhubungan dengan Tuhan di dalam doa dan firman Allah. Saya seringkali katakan kepada kita ketika kita punya hubungan akrab dengan Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan, bukan hanya sekedar dalam doa yang kita lakukan mungkin pagi, siang, sore, malam, bukan hanya sekedar di situ saja saat waktu bermeditasi, tetapi bukan berarti itu tidak penting, itu sangat penting. Tetapi rangkaian seluruh kehidupan kita harus melibatkan Tuhan di sana. Sehingga keintiman kita bukan hanya saat berdoa, tetapi keintiman kita juga di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan bagi Kristus. Kita lakukan bagi kemuliaan Tuhan. Dan itulah orang-orang yang mencari perkara-perkara yang di atas. Dan Tuhan juga akan memberikan kebenaran dalam Yohanes 8 ayat 32 dikatakan, kalau kebenaran itu ada padamu, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi bukan lagi kita menjadi hamba dosa, tapi menjadi hamba kebenaran, di mana kebenaran itu akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Dan kebenaran itulah yang akan membuat kita menerima segala kebaikan Allah. Ketika kita mencari kerajaan Allah, sukacitanya diberikan, dan kebenarannya diberikan, damainya diberikan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya orang-orang yang memiliki gairah di dalam Tuhan, bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka cheerleader, atau mereka penyanyi, atau song leader, atau worship leader, bukan. Ada orang bisa memberikan suaranya yang terbaik, tapi hidup dalam kesepian. Tapi orang-orang yang menyerahkan diri, yang mencari perkara-perkara yang di atas, Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Yang kedua, dikatakan memikirkan perkara-perkara yang di atas. Jadi memikirkan tadi, mencari perkara-perkara Allah, mencari perkara-perkara yang di atas, lalu memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kita lihat dulu satu ayat, Filipi 3 ayat 19 dan 20. Kita perlu melihat hidup ini dari perspektif Allah, ya, dan juga atau dari sudut pandang Allah. Dan kita juga perlu mencari apa yang diinginkan, bukan orang yang materialisme. Kalau seorang bacakannya, Filipi 3, 19, 20. Filipi 3, 19-20. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah mulut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju pada perkara duniawi. Karena keluargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai hidup sama. Iya, puji nama Tuhan. Dalam kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tentu kita tidak ingin menjadi orang-orang yang binasa, ya. Dan kemudian dikatakan Tuhan mereka ialah perut mereka. Jadi mereka makan, minum, makan, minum, makan, minum, makan, minum. Itu yang menjadi pikiran mereka. Bagaimana mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, menjadi kaya raya, dan kemudian hidup, merasa bisa hidup ratusan tahun atau ribuan tahun. Tetapi yang kita mengatakan orang-orang yang punya tujuan seperti itu, Tuhan mereka itu adalah perut mereka. Tuhan kita itu bukan perut kita, ya. Tuhan kita itu Yesus Kristus. Dan juga kemuliaan mereka ialah aib mereka. Wow. Jadi kalau kemudian seseorang itu aib, artinya begini, ada orang berkeluarga selingkuh, lalu kemudian menjadi sesuatu yang membanggakan hati mereka. Saya pernah membaca dalam sebuah majalah Jakarta Post, ya,
seorang laki-laki yang pernah menghampiri wanita, 5.000 wanita. Kala-kala si siapa? Si Rasul itu raja yang 1.000 istrinya itu, Salomo, ya. Kala-kala bangga dia bercerita. Ini saya bilang orang genggam. Karena aku bilang kemuliaan mereka adalah aib. Tapi itu menjadi sebuah kebanggaan bagi mereka karena mereka sudah tidak tahu malu. Bagi mereka itu suatu kebanggaan yang harus diekspos besar-besaran. Nggak ada seperti saya mungkin itu diabadikan. Itu. Tetapi ujungnya daripada kehidupan mereka adalah kebinasaan. Saya lanjutkan, kemudian kata firman Allah, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara dunia ini. Kalau tujuan hidup kita hanya perkara-perkara dunia ini, betapa malangnya hidup kita. Betapa menderitanya jiwa kita. Kenapa? Benda-benda apapun yang kita miliki hanya dapat memberikan kesenangan semu. Kasur alga, ya. Saya pikir dulu ketika kita punya kasur alga, kita tidak bisa tidur dengan memang. Ya. Karena dilakukan ikut para belentur kita dapat tidur di kasur ampuh. Tapi deep sleep Tuhan tidak pernah bisa kita beli. Karena itu karunia. Jadi kalau orang seperti saya, prinsipnya bukan lagi soal lamanya tidur, tapi bagaimana mengalami deep sleep-nya Tuhan. Sehingga besok pagi dapat beraktivitas, dapat kembali berdoa, dapat kembali memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ketika deep sleep-nya Tuhan hadir, kita bangun akan ya tepat pada waktu kita harus berdoa. Kan begitu sulit kita datang di pagi-pagi, datang kepada Tuhan. Begitu sulit kita. Padahal sudah cukup tidurnya. Kalau sudah tidak cukup tidurnya, ya sudah mulai kiri kanan. Kalau saya di sini di tempat ini saya bilang, anak saya buka mulutnya. Kalau sudah diam, udah tenanglah. Tenang dalam damai. Perlu membuka mulut saat memuji Tuhan, menyembah Tuhan, karena itu pagi-pagi. Ya, pikirkan perkara-perkara yang di atas, dan terus saya bacakan. Jadi memang kita perlu bekerja, perlu cari makan, cari untuk hidup, bertahan hidup di dalam dunia ini, tapi bukan itu menjadi tujuan utama kita. Tapi tujuan utama kita adalah bagaimana kita memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Dalam 1 Korintus 10 ayat 31 di sana, whatever you do it for the glory of God. Whether you eat or drink, apakah engkau makan atau minum, lakukan itu bagi kemuliaan Allah. Di ayat yang lain, lakukan itu dengan kasih. Lakukan itu tanpa bersungut-sungut. Lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, jadi kita memang masih bekerja, masih melakukan hal-hal yang harus kita kerjakan, tanggung jawab kita membesarkan anak-anak. Tetapi jangan lupa, pikirkan juga perkara-perkara yang di atas, di mana
kita bisa menikmati kekuatan dari situ, kita bisa menikmati firman Allah dari situ. Itu sebabnya Tuhan melalui Musa mengatakan kepada Yosua, supaya apa? Jangan lupa memperkatakan firman Allah. Jadi kalau orang lupa memperkatakan firman Allah, memikirkan perkara-perkara yang di atas, pagi ini kalau saya salah, itu yang saya bawakan. Jadi mempelajari, kemudian mempelajari, lalu kemudian menyimpan. Jadi kalau kita belajar, mempelajari, kita menyimpan. Kalau kita katakan kenapa kita menyimpannya, supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Kenapa kita memperkatakan iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Dan kemudian yang terakhir, itu 3 poin, di mana kita harus melakukan. Ada banyak orang menjadikan firman Allah itu hanya sekedar informasi. Jadi information oriented. Kita maunya life oriented. Jadi berkaitan dengan kehidupan ini. Bukan hanya kita tahu, oh firman Allah itu katakan begini, tapi stagnan di situ, diam di situ. Alkitab katakan, jalan dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Kita tahu itu firman Allah. My God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ. Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan Kristus. Kita tahu. Ketika kita tahu, sampai kita hanya sekedar tahu, itu tidak akan membawa manfaat apa-apa. Kalau Tuhan, kita tahu Tuhan memelihara, percayalah apa yang kita kerjakan diberkati oleh Tuhan. Kalau Tuhan yang mengatakan aku menyuplai seluruh kebutuhan, percayalah. Kalau kebutuhan itu menjadi kebutuhan kita, pasti Tuhan sediakan. Seperti saya katakan, kita butuh rumah, pasti Tuhan sediakan rumah. Kita butuh mobil, kita disediakan mobil. Kita butuh apa yang kita butuhkan. Kalau itu menjadi kebutuhan, Tuhan berikan. Orang-orang bilang begini, Pak Pendeta, ganti tuh HP-nya. Saya bilang begini, tapi ini, kalau boleh, tidak ada di kantong saya. Saya bukan buat saya nggak pakai kalau lagi apa, dengan khotbah atau dengan sedikit kisah-kisah yang dimana perbuatan-perbuatan manusia yang biadab itu. Ya, saya suka itu menonton kisah-kisah nyata yang diekspos. Apalagi kalau sudah dibilang pendeta yang melakukan, wah, itu. Tapi kita mau bilang apa? Ketika orang punya tujuan dunia ini, maka dia akan menghalalkan semua cara. Tapi kalau tujuan kita Tuhan, sekalipun menderita, sekalipun sakit, kita akan berkata, kuatkan aku, supaya aku tidak melanggar kehendak, supaya aku tidak melanggar perintahmu, supaya aku tidak melanggar hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Jadi firman Allah itu disimpan untuk dia tidak berdosa kepada Allah. Itu melalui pemikiran-pemikiran yang sangat panjang. Untuk bisa menyimpannya dalam hati kita itu, enggak sekali dua kali kita baca. Mungkin ratusan kali. Saya kemarin tes anak-anak waktu hari Jumat, hari Jumat pagi. Saya coba tes satu ayat saja yang mereka saya itu apa itu mereka lupakan, padahal sudah sempat tahu. Kenapa? Ya, hanya sekedar memenuhi tuntutan si semester itu.
Ya sudah itu ya sudah lah. Ya. Pak Guru kan juga enggak. Kalau mereka tidak mengerti bahwa sesungguhnya firman Allah itu harus menjadi bagian kehidupan yang tidak terpisahkan, di mana kita memperkatakan itu satu kali, firman itu akan menjadi rima dalam hidup. Dan ketika firman yang logos itu menjadi rima, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Kapanpun Anda butuhkan, satu contoh, kalau kita sedang mengalami penderitaan, kalau saya sedang mengalami masa-masa sulit saya, I can do all things through Christ who strengthens me. Aku dapat melakukan segala sesuatu oleh Kristus yang menguatkan aku. Segala perkara dapat kupandu di dalam Dia yang menguatkan. Jadi kalau kita kekurangan, ayat ini sering saya katakan, my God shall supply all my need according to His riches in glory by Christ. Jadi kalau Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Apakah langsung kita terima tidak? Tetapi yang jelas pada saat-saat di mana kesulitan itu betul-betul jadi raja, saat itulah Dia akan menyatakan segala kebaikan dan kemurahan. Asal kita tetap berada di dalamnya. Pikirkan perkara. Kadang-kadang saya sedih juga kalau orang lebih banyak beraktivitas, membaca koran-koran. Saya bukan tidak membaca koran. Kalau saya baca koran dari ujung sampai ke ujung. Tapi saya tetap membaca firman Allah itu. Bahkan kalau olahraga saya bawa firman Allah. Karena pada saat saya memperkatakan itu di jalan, kadang-kadang saya akan lupa itu. Di mobil, pasti saya bawa itu. Kadang-kadang kalau sudah pas lagi saya lagi pikirkan itu lalu nggak bisa, terpaksa berhenti dulu ke samping hanya untuk ayat ini. Karena ketika kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, kita mendapatkan kekuatan baru dari atas, dari Tuhan ini. Lalu kemudian kata firman Allah yang ketiga ialah mati dan hidup bersama Kristus. Coba salah seorang membacakan Roma 14 ayat 9 dan 10. Prinsip yang ketiga, mati dan hidup bersama dengan Kristus. Roma 14 ayat 9 sampai 10. Sebab itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang mati maupun atas orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Ya. Berapa tadi saya bilang? 14. Kalau saya lihat dulu kita mana tahu beda. Roma 14 ayat jawab 9 10 ya? Iya. Ya, salah sedikit. 8 9 ya. Saya akan bacakan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang mati maupun atas orang-orang yang hidup. Jelas, kalau kita mati untuk Tuhan. Kalau kita hidup untuk Tuhan.
dan kita betul-betul punya pegangan. Prinsip ini tidak boleh kita abaikan. Karena ada banyak orang, saya bersyukur juga. Karena kalau kita ikuti kesaksian-kesaksian orang-orang murtadin itu, bagaimana mereka mendapatkan kehidupan. Ada yang dia merasa ditolong oleh firman Allah, karena firman Allah begitu tegas, prinsipnya tegas, tidak dicampur adukan. Satu contoh, kita diajar untuk tidak berbohong, ya. Dan dia mendapatkan ayat itu dan kemudian dia berpikir, ya. Bukan berarti kita tidak ada yang lain, dari kita juga banyak juga begitu, kan? Artinya yang saya katakan begini, bahwa kita punya kepastian. Ada orang yang takut mati. Yang takut mati, dia nggak tahu mau kemana kalau dia mati. Dan ketika dia membaca firman Allah, dia tahu kemana dia mati. Yang mau saya katakan di sini adalah bahwa kalau kita mati, matilah untuk Tuhan. Kalau kita hidup, hiduplah untuk Tuhan. Karena apa? Tuhan itu adalah Tuhan atas orang mati dan atas orang hidup. Kalau mati kita tidak menjadi milik Tuhan, maka pengadilan Tuhan akan datang kepada kita. Kalau mati kita tidak di dalam Tuhan, maka neraka bagian. Itu sebabnya orang yang hidup dalam Tuhan, jelas Alkitab mengatakan tadi bahwa kita berada di dalam surganya. Di mana Tuhan ada, kita di situ ada. Bukan sesuatu yang mudah untuk hidup dalam Tuhan. Ada banyak godaan, ada banyak tantangan, ada banyak persoalan hidup yang kadang-kala set aside, mengesampingkan atau menolak kebenaran yang ada itu dalam hidup. Tapi kita tidak seperti itu. Itu sebabnya dikatakan dalam Galatia 2 ayat 20 dikatakan di sana, I have been crucified with Christ. Aku telah menyalibkan diriku dengan Kristus. It is no longer I who live. Bukan lagi aku yang hidup, but Christ lives in me. Tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi yang hidup itu di dalam diri itu Kristus. Dalam hidup kita juga Kristus. Makanya setiap pagi saya mengatakan kepada Tuhan dalam doa, berapa kali saya berdoa 1, 2, 3 kali itu saya akan mengatakan jadi raja, jadi Tuhan dalam setiap aktivitas. Jadi engkau mengintervensi kehidupan ini. Kenapa? Dia penguasa hati kita, dia penguasa hidup kita, roh, jiwa dan tubuh kita. Makanya tadi saya mencoba begitu simpel, ya nggak salah sih. Tapi untuk kebutuhannya saja belum sampai, apalagi kebutuhan orang. Dan itu sebabnya perlu kita gairahkan hidup ini pada Tuhan. Kristus yang hidup. And the life which I now live in the place. Jadi kehidupan yang aku hidupi sekarang di dalam daging, I live by faith in the Son of God. Aku hidup oleh iman kepada Anak Allah, who loved and gave himself to my life. Jadi begitu luar biasa kalau kita mengerti arti hidup yang sebenarnya. Kadang-kala suara kita saja nggak mengandung power. Suara kita itu ada powernya.
Tapi itu pula kita dapat dengan kekuatan kita. Kita dapat itu melalui hubungan kita dengan Tuhan. Melalui persekutuan kita dengan Tuhan. Itu sebabnya saya berkata oleh Tuhan bahwa firman yang saya sampaikan pagi sore, walaupun kadang itu lelah, secapek-capeknya saya kalau masih belum ambruk itu, ya saya akan tetap melakukannya gitu loh. Tapi kadang-kadang kelelahan, hilang inspirasi dan lain sebagainya. Kalau sudah hilang inspirasi, kita baca apapun nggak dapat apa-apa. Tetapi saya mau melakukan itu karena ada orang-orang yang siap menanti. Walaupun satu orang yang sering saya katakan, yang siap menantikan berita yang saya sampaikan kepada dia. Supaya apa? Semoga dia semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Itu sebabnya Paulus katakan di ayat itu Galatia 2:21 yang dikatakan, I do not set aside from grace. I do not set aside the grace of God. Aku tidak mengesampingkan, aku tidak menolak kasih karunia Allah. Jadi dia betul-betul hidup. Itu sebabnya dikatakan ayat bagian selanjutnya dikatakan, for if righteousness comes through the law. Jika kebenaran datang dari hukum Taurat, dan kemudian Christ died in vain. Kristus mati menjadi sia-sia. Itulah sebabnya saya katakan perlu kita memperkatakan firman Allah. Saya merasa, ya walaupun saya sering memperkatakan firman Allah, ya kadang sudah tahu masuk ke sini, di sini lupa. Tetapi pada saat tertentu dia bisa karena saya tahu bahwa iman timbul dari pendengaran firman. Dan itu sebabnya ketika kita punya prinsip dari kebenaran firman Allah, kita tidak akan pernah mengabaikan hidup ini. Satu contoh, kadang-kadang orang enak saja berkata-kata, oh iya Pak, tapi kemudian nggak dia lakukan. Atau baru hari ini dia berkata, pagi ini, siang sudah berkata lagi. Itu orang-orang yang tidak punya prinsip. Orang-orang yang punya prinsip itu, dia harus melihat dari sudut pandang Allah. Tidak dari sudut pandang dunia ini. Jadi ketika kita melihat dari sudut pandang Allah, prinsip-prinsip kita, orang percaya itu menjadi membumi di hati kita, membumi di hidup kita, membumi di seluruh aspek kehidupan kita. Karena apa? Memang itu menjadi gaya hidup kita, style kita. Makanya kadang-kala ketika orang mulai mengatakan kaku, ya terserah. Ya. Tapi saya memang tidak bisa hari ini saya berkata A, lalu besok saya ubah menjadi B. Kalau sudah itu menjadi sebuah keputusan yang sudah saya akan pertahankan. Tapi saya tidak melihat dari sisi manusia, tapi saya tidak melihat dari sisi Allah. Karena yang mau saya senangkan itu adalah Tuhan. Yang mau saya senangkan itu bukan orang lain. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang, tapi yang jelas kita bisa menyenangkan hati Tuhan selalu dengan berprinsip kepada kebenaran firman Allah. Kalau itu ada dalam hidup kita, maka selamatlah kita dalam menjalani hidup kita. Jadi kalau kita hidup, hiduplah untuk Tuhan. Kalau kita mati, matilah untuk Tuhan. Karena ada tangan. Dan ada banyak orang tidak tahu mati siapa dia. Karena
Kalau kita kan iblis bukan diciptakan oleh Tuhan untuk, nggak ada Tuhan menciptakan iblis, tapi kenapa ada iblis? Kan iblis itu nggak diciptakan oleh Tuhan, tapi ada iblis gitu. Pada mulanya dia kan ada di surga bersama-sama dengan Allah, tapi karena pemberontakannya dia dijatuhkan. Tapi pada mulanya aku menciptakan iblis, tidak ada itu. Iblis menggoda manusia, nggak ada itu. Yang bervisi di hati manusia, nggak ada untuk bervisi di hati menggoda manusia, nggak ada. Walaupun dia seorang iblis itu kerjanya atau setan itu menentang, menggoda, merayu, membujuk. Kalau datang roh jahatnya supaya jahat, kalau datang roh najisnya melakukan hal-hal yang najis dan lain sebagainya. Itu dia. Tapi Tuhan tidak pernah menciptakan iblis. Kenapa ada iblis? Karena pemberontakan itu. Pada mulanya dia adalah pemimpin paduan suara para malaikat. Tapi karena keangkuhan dan kesombongan dia dihukum oleh Tuhan. Jadi bukan diciptakan seperti saya diciptakan, kita diciptakan. Oke, yang terakhir, terus yang terakhir adalah menjadikan Kristus adalah hidup kita. Gampang kan? Ngomong gampang, menjadikan Kristus menjadi hidup kita gampang gitu. Apalagi saya psikologi ini, nggak gampang. Tapi itu harus dikatakan. Supaya apa? Di mana Tuhan berada, kita ada di sini. Supaya apa? Selama kita ada di muka bumi ini, kita mendapat perlindungan dari yang berotoritas, dari yang berkuasa. Pencipta langit dan bumi. Supaya apa lagi? Supaya kita mendapatkan segala kebaikan, kemurahan, kasih sayang dari Dia. Anda bisa bayangkan, kalau Tuhan tidak melindungi kita, tidak memberikan pagar yang tidak kelihatan itu. Saya tetap yakin bahwa Tuhan memagari saya dengan pagar. Pagarnya itu tidak mungkin. Terkecuali saya melemahkan. Bagaimana saya melemahkan pagar Allah yang ada dalam hidup saya? Dengan melakukan dosa. Pagar itu akan jebol. Dengan melakukan apa yang tidak menyenangi hati Tuhan. Dan itu sebabnya prinsip-prinsip ini perlu kita pegang dalam hidup kita, supaya selamat kita lahir dan batin. Selamat kita menempuh hidup ini. Makanya firman Allah kepada Yosua dalam 1:8 itu dikatakan, supaya jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Dan renungkan itu siang dan malam. Jadi disuruh siang dan malam. Jadi kita merenungkan firman Allah siang dan malam. Tapi saya bersyukur, bukan berarti melebih dari firman Allah kita. Tapi kami siang dan malam itu pagi, siang, dan malam. Pagi, malam. Tapi di akhir kata siang dan malam. Karena orang Israel hanya berdua. Yang dari pagi sampai siang, malam kepada pagi selanjutnya atau siang selanjutnya. Nah, jadi kita katakan bahwa menjadikan Kristus adalah hidup kita. Walaupun itu tidak gampang menjadi serupa dengan Dia, segambar dengan Dia, sama seperti Tuhan sudah katakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Dalam Yohanes kata Matius 5 ayat 48. Dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-16 di sana dikatakan, as it is written, sebagaimana ada tertulis, be holy for I am holy. Jadilah kudus sebab aku kudus. Jadi Tuhan mau kita seperti Dia.
kita mau menjadikan Kristus menjadi hidup kita, artinya dia menjadi penguasa tunggal dalam kehidupan ini. Dan saya yakin dan percaya ada banyak godaan-godaan dalam dunia ini yang bisa menjerumuskan kita kepada pelanggaran pada prinsip-prinsip, pada kebenaran firman Allah. Kita bisa melihat hidup ini dari perspektif Allah dan perspektif dunia. Kita juga ada orang yang melihat dari perspektif setan. Bayangkan itu, ada orang yang mendirikan gereja setan. Karena apa? Karena dia bilang nggak adil untuk Tuhan itu. Masa hanya Tuhannya disembah? Ya setan juga disembah dong. Makanya Anda bisa melihat wajah-wajah orang itu kan ada di dalam YouTube ya. Wajah-wajah orang yang dipenuhi dengan setan, ngeri, ya, takut. Saya sudah pernah mengalami itu, ya, wajah yang ketika saya mau masuk sekolah Alkitab, wajah masih namanya baru bertobat, langsung disuruh pulang. Bagaimana saya pulang udah datang? Saya kan datang ke sekolah Sunda, sekolah. Bukan saya datang sendiri ke situ. Memang sudah ada formulir sudah dikirim lalu dijawab, boleh. Tapi ketika saya ada di situ, disuruh pulang. Apa itu nggak mengerikan? Hanya karena wajah yang sama. Pendeta ini berpikir daripada masalah di tempat ini buat masalah kamu. Punya ada seorang ibu pendeta itu Tante Deborah. Kita tidak akan pernah melupakan jasanya. Itu sebabnya kalau saya waktu masih di sekolah, apa saja dibawa, saya bawa. Karena saya mengingat jasa yang dia lakukan. Lalu dia datang, saya juga nangis. Padahal saya anak muda. Kalau dulu saya tidak mau nangis, tapi dalam Tuhan saya nangis. Ngeri sekali hidup ini. Lalu kemudian mereka berdialog di dalam. Saya dengar itu. Loh Om, itu kan dia sudah datang. Kan kita yang bawa kemari. Dan dia sudah datang. Kalau memang tidak apa, ya beri dia kesempatan. Mau berapa lama kan? Beri aja dia kesempatan, karena dia sudah datang. Kita sudah menjawab apa yang kan ada formulir itu. Dan kita harus beri peluang sama dia. Akhirnya bisa ya. Oh ya, oke dah. Diberikan saya kesempatan 3. Ya, nggak sampai lah. Ya. Kalau sampai dalam semester itu, kan itu 6 bulan. Sampai kepada setahun itu kan itu udah dengan praktik. Kalau kamu melakukan kesalahan, itu bukan hanya di situ. Di tempat praktek pun. Tapi saya bersyukur karena apa? Setelah saya melewati semua itu, saya katakan Tuhan, saya datang di sini bukan kemauan saya. Saya nggak datang ke situ bukan karena kemauan saya. Kalau kemauan saya keluar sebenarnya. Tapi kalau Engkau sudah memanggil, kuatkan saya ada di sini. Dan itu berlangsung dan praktek. Kemudian saya ditempatkan di situ dan boleh dikatakan ya menjadi orang kepercayaan. Mau kalau kita jahat istilahnya kan setiap beli bahan ramuan-ramuan itu udah ramuan Cina itu. Dan saya bersyukur saya bisa melewati semuanya gitu. Dan kemudian disuruh jaga bangunan, ya, dengan wajah, ya, saya katakan tadi sebelum dipenuhi Roh Kudus, penuhi Roh Kudus itu wajahnya berbeda.
Nah, terus kemudian disuruh jaga bangunan, menjaga dari lantai 1 sampai lantai 5. Oh, tahu saya bagaimana jalannya membangun apa, dan saya tanya Irfan insinyurnya, kenapa dalam-dalam itu? Semakin ujung itu tinggi, semakin dalam dasar yang harus dibangun. Baru saya mengerti bahwa itulah kehidupan. Dan saya berharap itu bagaikan prinsip-prinsip kebenaran yang tertanam di dalam hati kita. Itulah yang membuat kita teguh, itulah yang membuat kita menikmati segala kebaikan Tuhan. Jangan abaikan prinsip-prinsip dari hidup orang-orang percaya. Apa yang dikatakan firman Allah, mari kita lakukan dalam hidup kita, supaya kita bisa menikmati segala kebaikan, kemurahan, dan pertolongan dari Tuhan. Saya tahu ini bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi memegang prinsip kebenaran firman Allah akan menolong kita menerima segala kebaikan Allah. Menjaga prinsip-prinsip sesuai dengan firman Allah itu akan menolong kita melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Allah dan menghindarkan kita dari jerat maut dan membuat kita mengalami sukacita yang daripada Allah. Semoga sukacita kita menjadi penuh oleh sukacita Tuhan, karena kita berpegang pada prinsip-prinsip kebenaran, dan kita taruh itu sebagai prinsip kebenaran sebagai dalam hidup kita sebagai orang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan saya undang kita bangkit. Kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan, biarlah kami dapat memegang prinsip-prinsip kebenaran di dalam hidup kami, di mana kami sadar Tuhan Yesus bahwa hidup ini ada bersama dengan Tuhan. Tentu cinta kepada kami, mengasihi kami, memberi yang terbaik bagi kami, supaya kami juga melakukan yang terbaik dalam hidup ini dengan memegang prinsip-prinsip firman-Mu dalam hidup ini. Terima kasih, tolong kami semuanya, baik kami yang ada di sini maupun mereka-mereka yang nanti mendengar melalui itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa pada bangsa dan negara kami ini dan masa transisi pemerintahan, di mana beberapa waktu lagi kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir dan amin, dan akan berganti kepada Presiden baru kami, yaitu Bapak Presiden Prabowo dan Pak Gibran. Kiranya Tuhan menolong semuanya berjalan dengan baik masa transisi, sehingga mereka boleh semua saling topang menopang untuk mensukseskan semuanya, sehingga ketika nantinya pelantikan pada tanggal 20 Oktober 2024 itu boleh berjalan dengan mulus dan nama dipuji dan kabinet-kabinet yang sudah dirancang dipersiapkan. Kami berdoa kiranya juga ada orang-orang percaya yang memegang tampuk di sebagai menteri atau sebagai orang-orang yang berpegang pemerintahan di kementerian Bapak di surga. Terima kasih Bapak di surga, dan kami yakin dan percaya kepada-Mu semua para menteri yang akan terpilih, biar mereka melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka dan membuat nilai-nilai yang baru untuk membawa bangsa ini kepada kejayaan Indonesia emas. Terima kasih Bapak di surga. Apa yang menjadi mimpi dari para pemimpin kami untuk bangsa ini dan harapan kami sebagai anak bangsa, tentulah harapan yang akan mendukung segala apa yang mereka mimpikan. Memang tidaklah mudah, sama seperti kami memegang prinsip-prinsip kebenaran daripada firman Allah, karena kami melihat bagaimana prinsip-prinsip dunia ini, orang-orang dunia memegang prinsip yang tidak kokoh, tidak atau berubah-ubah dalam prinsip kehidupan. Tapi sebagai orang percaya, biarkan kami memiliki prinsip sesuai dengan firman.
Terima kasih Bapak di surga. Kami mohon Roh Kudus menolong kami terus untuk berdiri di atas kebenaran firman. Dan kami juga berdoa Tuhan Bapa di surga. Bagi mereka sahabat-sahabat kami yang sakit, mari Engkau sembuhkan mereka, terutama Pak Suarli. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan menyembuhkan dia Bapa di surga. Dan para rekan-rekan yang lain juga Tuhan memberkati mereka, menyembuhkan mereka dari sakit penyakit mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada gereja Tuhan dimanapun ada. Tuhan memberkati orang-orang yang tidak percaya, maupun yang percaya diberkati oleh Tuhan. Sebagai anak bangsa di bangsa ini, kiranya Tuhan menolong kami menjadi alat yang mempermuliakan Engkau Bapa di surga. Sehingga kami sebagai anak bangsa membangun Indonesia ini bersama-sama tanpa melihat suku kaum, suku ras atau agama, dan semuanya bagi Indonesia yang bineka tunggal ika. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa buat mereka-mereka orang-orang muda diberkati supaya dalam mencari pekerjaan Tuhan tolong mereka-mereka yang kreatif ini mereka bekerja membuat pekerjaan dan membuat dunia ini menjadi lebih indah dengan karya-karya mereka. Tuhan memberkati apapun itu Tuhan, dan yang lemah Tuhan sembuhkan, yang sakit apapun sakit mereka dalam nama Yesus perintahkan keluar dan oleh diri daripada Tuhan Yesus Kristus mereka semua. Yang mengalami masalah dalam hidup mereka, Tuhan menyelesaikan masalah mereka, karena Yesus adalah jawaban dalam setiap persoalan kehidupan. Terima kasih Bapa di surga. Selama kami mengerti akan kebenaran, kami yakin Tuhan tidak akan pernah abaikan. Terima kasih Bapa di surga. Dan mereka-mereka yang mau hidup mereka diberkati oleh Tuhan, biarkan mereka berpegang pada prinsip. Terpujilah Engkau. Kalau sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, tibakan kami dengan takwa satupun di keluarga kami masing-masing, dan berkat Allah menyertai kami, kekuatan Allah, kekuatan yang dari Tuhan baik roh, jiwa, dan tubuh kami. Oleh karena itu Bapa di surga, biarkan kami menikmati segala sumber kehidupan daripada Musa itu. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih. Sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Allah Bapa dalam surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus yang terus memanfaatkan, meneguhkan hidup iman kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, amin.